Halo, kembali lagi bersama saya Aprilia Panandayani. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian sistem. Apa itu pengujian sistem? Pengujian sistem adalah pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Perangkat lunak atau yang sering dikenal dengan sebuah software hanyalah satuan elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya, perangkat lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Nah, lalu apa tujuan pengujian sistem ini? Yang pertama adalah menilai apakah perangkat lunak yang telah dikembangkan memenuhi kebutuhan pemakai. Yang kedua, menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak sesuai dengan metodologi yang digunakan. Ketiga, membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang ditentukan. Lalu, apa metode atau teknik pengujian sistem? Teknik pengujian sistem itu ada dua. Yang pertama adalah black box testing, yang kedua adalah white box testing. Black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau programnya. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Sedangkan white box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal diketahui untuk menguji siapa yang akan menguji perangkat lunak. Pengujian ini membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem dan pemrograman. Lalu, apa kelebihan dan kelemahan black box testing? Kelebihannya antara lain yang pertama adalah efisien untuk segmen kode besar, yang kedua akses kode tidak diperlukan, dan yang ketiga kelebihannya adalah pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembangnya. Nah, selain kelebihan dan juga kelemahan black box testing, yang pertama adalah cangkupannya terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Kelemahan kedua yaitu adalah pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Lalu apa kelebihan dan kelemahan white box testing? Kelebihannya yang pertama efisien dalam menemukan kesalahan masalah. Yang kedua, diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji bermanfaat untuk pengujian menyeluruh. Yang ketiga, memungkinkan menemukan kesalahan tersembunyi. Dan yang keempat, membantu mengoptimalkan kode. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama, membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji. Yang kedua, kelemahannya adalah membutuhkan sebuah akses kode. Hierarki pengujian perangkat lunak. Berikut ini adalah kategori pengujian perangkat lunak yang disusun secara kronologis. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing ini adalah pengujian yang dilakukan pada setiap modul atau blok kode selama pengembangan. Pengujian ini juga biasanya dilakukan oleh developer yang menulis kode. Yang kedua adalah integration testing. Pengujian ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah integrasi modul baru ke dalam perangkat lunak utama. Pengujian ini melibatkan pengujian setiap modul kode dari masing-masing individu. Yang ketiga ada sistem testing. Sistem testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak yang telah selesai sebelum perangkat lunak tersebut diperkenalkan secara umum. Dan yang terakhir ada acceptance testing, yang merupakan pengujian beta dari produk yang dilakukan oleh pengguna akhir yang sebenarnya. Lalu, apa saja jenis-jenis pengujian sistem? Ada banyak jenis pengujian sistem, tapi di sini saya sebutkan beberapanya. Yang pertama adalah usability testing. Usability testing ini merupakan suatu pengujian yang berfokus pada kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi, fleksibilitas dalam menangani kontrol, dan kemampuan sistem untuk memenuhi tujuannya. Yang kedua adalah load testing. Load testing ini merupakan pengujian yang diperlukan untuk mengetahui bahwa solusi perangkat lunak akan bekerja di bawah beban nyatanya. Yang ketiga ada recovery testing. Recovery testing ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan solusi perangkat lunak dapat diandalkan, dapat dipercaya,
dan dapat berhasil menutup kemungkinan terjadinya crash. Yang keempat ada migration testing. Migration testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak sistem dapat dipindahkan dari infrastruktur sistem lama ke infrastruktur sistem-sistem saat ini tanpa terjadi suatu masalah. Yang kelima ada hardware atau software testing. Ini merupakan pengujian yang terjadi ketika penguji fokus pada interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak sistem selama proses pengujian sistemnya. Dan yang terakhir ada regression testing, yang merupakan pengujian melibatkan suatu pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan yang dibuat selama proses pengembangan telah menyebabkan bug baru. Hal ini juga digunakan untuk memastikan tidak ada bug lama yang muncul dari penambahan modul perangkat lunak baru dari waktu ke waktu. Oke, sekian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih.